Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih untuk saudaraku semuanya dimanapun panjenengan berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya yang berada di Sabang sampai Merauke, di tanah air kita tercinta Indonesia ini, dan yang berada di luar negeri maupun yang berada di seluruh penjuru dunia pun, kami doakan semoga saudaraku semuanya selalu tercurahkan limpahan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya selalu diberikan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saudaraku semuanya beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang, umur yang bermanfaat yang dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudaraku semuanya kami doakan selalu diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu kembali. Senang rasanya kita bisa hadir untuk bertemu dengan panjenengan semuanya. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk saudaraku semuanya sudah setia mendukung channel YouTube kami, sudah setia untuk menonton video-video dari kami. Tanpa dukungan dari Anda semuanya, kami tidak bisa berkembang sampai sejauh ini. Dan pada kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang ramalan Prabu Jayabaya, salah satu raja tanah Jawa yang terdahulu, dan kita akan mencoba tentang membahas ramalannya yang katanya itu istilahnya di saat-saat ini itu yang dimaksud di dalam ramalannya beliau ini. Dan untuk mempersingkat waktunya saudaraku, kami mohon doanya agar dalam proses mediumisasi ini diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun sampai selesai nanti. Oke, akan kita lakukan dahulu untuk proses mediumisasinya. Sudah siap, guys? Insyaallah. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Percaya dan Nirwana, saya minta agar tubuhnya mediator ini dibersihkan dari segala macam jin, setan, siluman, iblis, seluruhnya yang ada di tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepalanya. Saya minta seluruhnya terrantai, seluruhnya tanpa terkecuali, seluruhnya terrantai keluar dari tubuhnya mediator Allah. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta agar punya mediator dibentengi dari segala macam penyusup atau gaib apapun yang mencoba mengaku-ngaku. Hanya yang saya maksud saja yang masuk, dan dibentengi dari segala macam serangan gaib dari luar. Tidak ada satupun yang bisa masuk. Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta agar kodam pendampingnya beliau Prabu Jayabaya, saya minta terikat salah satu kodam pendamping beliau Prabu Jayabaya. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta diikat, terikat, tertarik ke telapak kanan saya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Dengan izin Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta agar saya hari ini masuk ke
dalam tubuhnya mediator di depan saya ini terkunci di dalam tubuhnya, tidak bisa keluar. Allah. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, sinkron dengan tubuhnya mediator. Allah. Kuasai penuh jasadnya mediator. Allah. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, pita suaranya terbuka, bisa bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia dengan jelas, dengan tegas, dengan lancar. Allah. Assalamualaikum. Selamat malam. Dari mana ini, Mbak? Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, jika masih ada yang mengunci tenggorokannya, seluruhnya dihancurkan. Allah. Anda dari mana, Mbak? Saya dari jasad tokoh terkenal masa lampau. Anda golongan apa kok dari jasadnya? Saya dari Gotham pendampingnya. Maksudnya apa Anda ini, Pak? Saya harimau. Ini Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, suaranya bisa terdengar dengan jelas, dengan tegas. Allah. Yang keras, Mbak. Ya, ada apa kalian memanggil saya? Ya, kami mau silaturahmi, Mbak. Ya, mau sedikit. Ada keperluan apa? Ya, sedikit mau mencari informasi dari sisi gaib tentang ramalan dari beliau, Prabu Jayabaya. Nah, itu maksudnya apa? Ramalan beliau ini yang dimaksud akhir zaman itu apa? Masih lama atau apa ya zaman sekarang ini, bisa Anda jelaskan, atau masih berapa tahun mendatang atau gimana, bisa Anda ceritakan? Maaf, saya akan menceritakan sebatas yang boleh saya sampaikan saja, karena tidak semuanya bisa saya sampaikan. Ya, apa-apa, Mbak. Sebenarnya apa yang diyakini oleh manusia saat ini, dan apa yang dikatakan oleh junjungan kami dulu yang telah diseratkan, itu sebenarnya terjadi atau tidaknya apa yang digambarkan, itu semua menurut keyakinannya orang masing-masing. Itu namanya ramalan. Ramalan itu bisa terjadi juga tidak, juga bisa tidak. Jadi tergantung orang yang meyakininya. Karena dulu junjungan kami adalah
orang besar, orang yang disegani pada masanya di saat memimpin kerajaan Kediri dulu. Jadi apapun yang dikatakan atau disampaikan junjungan kami, itu banyak yang diyakini oleh bawahannya atau yang menjadi rakyatnya. Jadi sesuatu itu akan terwujud dan akan terbukti sesuai keyakinan orang itu sendiri. Jika kalian menanyakan bahwa saat ini apa sudah akhir zaman, memang kalian tidak salah. Apa yang kalian tanyakan memang tahun-tahun ini sudah memasuki tahun akhir zaman. Dan perlu diketahui untuk manusia-manusia lain supaya cepat-cepat sadar bahwa ramalan-ramalan yang diyakini itu banyak yang terwujud dan yang terjadi. Contohnya, pasar Ilang Kumandangi. Sekarang pasar dimanapun pada sepi pengunjung karena sudah mengikuti zamannya. Itu seperti yang dikatakan beliau dulu. Itu adalah salah satu masa-masa yang telah terjadi di akhir zaman, yang sudah digambarkan oleh beliau dulu. Dan Kali Ilang Kedunge sekarang sudah tidak ada sumber-sumber atau kedung-kedung yang keluar sumbernya. Sekarang itu menjadi sungai semua. Dan itu semua hanyalah ramalan yang ditunjukkan supaya manusia-manusia generasi sekarang ini paham bahwa itu semua adalah tanda-tanda akhir zaman. Dan Pulau Jawa Kalungan Wesi sekarang Pulau Jawa sudah dipenuhi besi. Kalau pada umumnya yang dipahami oleh rakyat umum adalah rel kereta api yang melintang dari ujung barat sampai ujung timur. Tetapi yang dinamakan galungan besi di mana-mana pun sekarang itu dipenuhi oleh besi. Contohnya, mesin-mesin yang bisa berjalan saat ini, ada kendaraan-kendaraan seperti mobil, itu sudah termasuk yang melingkari bumi Jawa ini. Dan itu semuanya apa yang digambarkan oleh junjungan kami dulu semua adalah
ramalan atau bisa buat pelajaran bagi manusia-manusia yang paham dan perlu digali apa makna semua itu. Itu semua tidak bisa dimakan mentah-mentah. Harus digali, harus dikaji apa makna semua itu yang ditulis. Iya, Mbah. Biar kita waspada berarti, Mbah ya. Betul, jadi semua itu bisa dibuat pelajaran untuk umat manusia di seluruh muka bumi ini, bukan Jawa saja. Jadi yang merasakan, andaikan ini ada tanda-tanda akhir zaman, ada banyak bencana alam, itu tidak semua orang yang akan mengalaminya, karena manusia itu berbeda-beda dalam menyikapi semuanya itu. Contohnya, akhir zaman ini kalau yang sudah diseratkan oleh Jayabaya dulu atau junjungan kami, wong wadon ilang keprawanane atau kehormatane, wong lanang ilang kewibawaane, iku kabeh tondo akhir zaman. Jadi untuk menyikapi semua itu, jika bagi manusia yang memahaminya, kalau orang-orang yang memahaminya melalui sesuai keyakinan atau pedoman yang diyakininya, contohnya jika mengikuti agama Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi dengan sungguh-sungguh, itu tidak ada pengaruhnya. Karena dalam menyikapi sesuatu hal seperti itu, ya itulah yang harus terjadi di muka bumi ini. Karena ada suatu kebaikan pasti ada keburukan. Jadi jika orang itu beriman, mengikuti sesuai ajaran Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, pasti itu semua dianggap ujian untuk mereka, bukan bencana. Tetapi kalau orang dalam hal ini tidak bisa menyikapi kalau dimakan mentah-mentah, ya itu sebenarnya adalah musibah bagi mereka atau bencana bagi mereka. Jadi sesuai apa yang digariskan oleh leluhur kalian atau junjungan saya dulu. Jadi itu hanyalah ramalan. Itu tidak bisa kalian sikapi dengan satu kata. Itu perlu kalian kaji lebih luas lagi. Iya, Mbah. Jadi semua itu tergantung untuk menyikapinya. Karena manusia itu punya pedoman masing-masing. Ajaran Islam pun itu banyak yang menyimpang, hanya yang mengaku-ngaku juga banyak. Jadi
pada zaman-zaman seperti ini, yang terpenting sadarlah diri kalian bahwa ini adalah peringatan suatu kejadian yang mengingatkan diri kalian untuk selalu mendekatkan diri kalian pada yang menciptakan kalian sendiri. Jadi apa yang digambarkan leluhur kalian dulu itu hanyalah gambaran-gambaran saja. Dan untuk pelajaran untuk kalian semua. Maka itu jangan heran kalau setiap manusia memberi pemahaman-pemahaman berbeda, itu sudah wajar. Jadi jangan terpengaruh dari situ. Kembalilah kalian pada diri kalian dan keyakinan kalian masing-masing. Karena siapapun manusia di muka bumi ini, untuk memutuskan suatu kebenaran, itu tidak ada satupun manusia yang bisa meyakini orang atau seluruh makhluk di muka bumi ini. Jadi perbedaan di muka bumi itu harus pandai-pandai kalian menyikapinya. Iya, Mbah. Oh iya, ini tadi saya lupa mau tanya, Anda ini sendiri ini sudah muslim apa belum, Mbah? Saya mengikuti junjungan kami. Lah gimana? Ikut muslim atau? Saya tidak berani. Oh iya. Karena semua sudah terjadi dan menurut keyakinan saya sendiri. Ya, mudah-mudahan besok-besok atau di kemudian hari Anda dapat hidayah, Mbah, juga kita semua ini. Iya. Dan yang perlu kalian ingat apa yang disampaikan junjungan saya atau yang sudah digambarkan, mungkin sudah banyak manusia yang memahaminya. Jangan mencari kebenaran, karena kebenaran itu semua mutlak adalah milik pencipta kalian. Selalu saja kalian berbuat baik pada sesama kalian. Itu semua nanti Tuhan kalian sendiri yang akan menilainya. Jangan pernah merasa bersih diri kalian, supaya lupa untuk selalu membenahi diri kalian. Iya, Mbak. Dan ini ada yang saya tanyakan itu, kira-kira menurut Anda yang sesuai Anda ketahui itu di tahun ini 2024 ini apa ada peristiwa besar yang akan terjadi, Mbak? Ini memang banyak yang meyakininya. Bisa saja terjadi dan juga bisa tidak. Karena kalau menurut keyakinan orang yang mengikuti Islam yang diajarkan Kanjeng Nabi, itu mempunyai senjata untuk mengendalikan semua kejadian itu, yaitu senjatanya adalah doa. Tetapi
Bagi manusia yang tidak memahami semua itu, juga akan bisa terjadi juga apa yang diyakininya. Contohnya apa yang diramalkan beliau dulu. Jika ada gunung besar mulai meletus, 7 gunung di Pulau Jawa ini akan mengikutinya, juga akan ikut meletus juga. Tetapi perlu kalian ingat, itu bisa terjadi juga, bisa tidak. Tergantung kalian sendiri. Karena kalian punya senjata yang namanya doa. Doa itu yang akan menyambung pada titik atau pusatnya yang mengendalikan semua itu. Jadi apa yang saya katakan ini perlu kalian renungkan. Mungkin masih banyak manusia yang belum bisa memahami apa yang saya sampaikan. Tetapi itu sudah semua akan mendapatkan hidayah masing-masing. Jika orang sudah ditunjukkan atau kejadian-kejadian alam yang sudah berbuat, itu seharusnya cepat-cepatlah sadar dan lari pada pusatnya. Pusatnya itu adalah mendekatkan diri pada pencipta yang penggerak alam semesta ini. Bukan lari untuk menghindar saja. Tetapi banyak-banyaklah berdoa. Membersihkan diri dari dosa-dosa kalian yang pernah kalian berbuat. Itulah yang menjadi inti-inti apa yang saya sampaikan. Biarlah semuanya akan berjalan sesuai kodrat dan irodatnya sendiri. Iya. Dan ini ada yang saya tanyakan lagi itu tentang Satrio Piningit. Nah, Satrio Piningit itu apa ramalan beliau juga itu, Mbak? Itu juga termasuk setelah tanda-tanda ini atau tanda-tanda yang telah digambarkan oleh beliau. Contohnya banyak bencana yang sudah terjadi. Kerusakan-kerusakan di muka bumi ini sudah merajalela. Barulah apa yang kalian tanyakan mengenai Satrio Piningit itu baru akan muncul. Berarti prosesnya itu berurutan dan tidak bisa secara langsung karena itu adalah rahasia dan itu ada lagi nanti akan ada yang dinamakan Ratu Adil yang akan mengadili semua yang membuat kerusakan
di muka bumi ini tanpa terkecuali. Kalau Ratu Adil itu sama Satrio Piningit duluan mana, Mbah? Munculnya Ratu Adil itu memang adanya Satrio Piningit. Seperti itu ya. Iya. Tapi beda, itu beda orang atau satu orang, Mbah? Itu beda. Karena Satrio Piningit itu adalah satria yang mau belajar untuk membersihkan diri dan untuk mempersiapkan diri untuk membenahi kerusakan di muka bumi ini dan akan menyebarluaskan kebaikan-kebaikan. Suatu akhir nanti akan baru muncul sebagai Ratu Adil. Itu bisa disikapi adalah suatu persifatan seseorang yang bersih hatinya. Kalau yang menurut Anda ketahui itu beliau ini sudah dilahirkan apa belum, Mbak? Sudah. Ya sudah dilahirkan berarti? Sudah, tetapi masih dirahasiakan atau dipingit. Dipingit itu disembunyikan. Nah kalau beliau sudah dirahasiakan berarti tidak lama lagi nih, Mbak? Apa yang kalian tanyakan itu sebenarnya jawabannya sudah ada. Adalah kejadian-kejadian yang sudah terjadi ini, itulah jawabannya. Itu kan setelah kejadian atau kemurkaan, kemaksiatan yang sudah terjadi merajalela di bumi Nusantara ini khususnya. Tanda-tanda yang sudah diseratkan oleh beliau tadi kan sudah menyontohkan munculnya Satrio Piningit dan Ratu Adil itu setelah ada kejadian-kejadian alam itu. Jika itu semua sudah terjadi, tidak perlu kalian tanyakan, ya memang sudah dekat. Ya. Berarti seperti itu ya berarti. Jadi semua itu sekarang itu yang terpenting, banyak-banyaklah mendekatkan diri kalian pada pencipta kalian. Jangan banyak mengoreksi atau mengurusi kata-kata dari orang lain yang hanya membuat ketakutan-ketakutan sehingga menimbulkan keyakinan yang tidak pasti. Itu dari bisikan-bisikan. Ya, Mbak. Terima kasih banyak untuk nasihat-nasihatnya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan untuk pemirsa-pemirsa yang menonton Anda. Jika ada yang salah, tidak perlu kalian salahkan. Cukup kalian benahi diri kalian sendiri saja. Kajilah atau apa yang sudah disampaikan oleh beliau junjungan kami dulu. Itu jangan dimakan mentah-mentah. Itu hanyalah ramalan. Ramalan itu bisa iya, bisa tidak. Tidak perlu kalian perdebatkan atau perebutkan. Iya, Mbak.
Terima kasih banyak untuk waktunya. Ini beneran nih Anda tidak mau ikut muslim ini? Biarlah itu sudah menjadi garis apa yang menjadi perjalanan hidup saya. Ya sudah, nanti saya doakan semoga di kemudian hari diberikan hidayah, bisa ikut masuk Islam. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mohon maaf sekiranya tadi mengganggu waktu istirahat Anda. Kami hadirkan di sini. Jadi kami hanya sedikit mencari informasi tentang ya ini tadi ramalan beliau. Sama-sama. Jika ada kurang lebihnya apa yang saya sampaikan, saya juga makhluk seperti kalian. Mungkin jika semua ini sudah cukup, yang saya harapkan semoga paham apa yang saya sampaikan. Ya. Saya mohon pamit undur diri dulu. Ya, silakan Mbah. Terima kasih. Rahayu. Silakan. Seluruhnya keluar dari tubuhnya. Seluruhnya Allah. Dengan izin Sang Yang Nurjani dan Warasa minta agar seluruh roh dan sukmanya mediator ini seluruhnya yang asli seluruhnya kembali ke jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampun. Sudah. Allah. Alhamdulillah untuk proses mediumisasinya sudah selesai. Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Terima kasih untuk doanya selalu, dan dari video ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, juga nilai-nilai positif. Jadi tentang ramalan Jayabaya tadi, kita tidak boleh mengimaninya atau mempercayainya. Jadi itu hanya sebagai gambaran atau untuk peringatan buat kita semua di fase-fase akhir zaman ini. Jadi yang penting kita itu banyak-banyak memperbaiki diri kita masing-masing. Kita tidak usah banyak mengurusi urusan orang lain, yang penting perbaiki diri kita sendiri. Terus kita banyak berbuat baik sesama manusia, yaitu yang terpenting. Dan video ini tidak mewakili suatu kebenaran mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disampaikan mediator tadi itu tidak perlu diperdebatkan. Jadi ini hanya sisi gaibnya saja. Jadi yang kita kuat tadi sisi gaibnya, dan tidak usah dipercaya 100%. Kita ambil sisi positifnya saja. Dan kami dari tim Padepokan Putra Ronggolawe, kami mohon undur diri dahulu. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.